ADHD itu adalah singkatan dari Attentive Deficiency Hyperactivity Disorder. Mudahnya ya, ini orang-orang dengan ADHD ini susah mempertahankan fokusnya dalam waktu yang lama. Time span-nya dia itu bisa fokus itu sebentar. Karena ada hyperactivity-nya itu dia bisa berupa dengan dia nggak bisa diam, bergerak terus, atau yang case lainnya adalah pikirannya itu tidak pernah bisa diam. Dia selalu berpikir sesuatu, benda-benda kecil yang di sekitarnya dia perhatikan semuanya, atau yang lain-lainnya. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk gejalanya, yang paling kelihatan adalah paling susah mempertahankan fokus. Mudah lupa juga bisa, terus badannya itu nggak bisa bergerak atau fidgeting ya. Jadi ada salah satu organ tubuhnya pasti digerakkan. Biasanya tangan atau kaki atau dengkul digerak-gerakan seperti ini tuh banyak. Pokoknya dia nggak bisa diam dalam waktu lama. Kayak gitu kurang lebih. Ada. Jadi ADHD ini salah satu gejalanya juga ya, itu impulsif orangnya. Jadi impulsif ini cenderung bertindak tanpa berpikir terdahulu seperti itu. Orang-orang dengan ADHD ini biasa ya seperti itu. Misalkan dia tadi mau melakukan tas A, tugas yang satu nih misalkan mau buang sampah, terus tiba-tiba ngelihat, oh kok itu di sofa ada baju kotor sih gitu. Beresin dulu lah. Itu impulsifnya juga itu dia datang dari situ. Jadi pengen langsung pindah ke tas yang lain kayak gitu. Nah kalau di kerjaan juga sama. Kita misalkan hari itu lagi punya 10 tas nih, punya 10 tugas yang harus dikerjakan dalam satu hari gitu. Harusnya kita ngerjain yang A dulu, tiba-tiba kita kepikiran yang C gitu ya. Kita bisa lompat dan terus-terusan ujung-ujungnya semuanya nggak ada yang selesai seperti itu. Terus untuk perasaan ada orang-orang dengan ADHD ini cenderung temperamennya agak tinggi kayak gitu. Jadi dia mudah marah, mudah tersinggung karena somehow otak kita itu selalu dalam defensive mode gitu. Jadi ketika kita merasa ada serangan sedikit aja dari orang lain, kita akan cenderung marah seperti itu. Sebenarnya pas suami ketahuan didiagnosa oleh psikiater ADHD kan belum lama ya, ini kayak 2 bulan yang lalu lah ya. Cuman ternyata memang setelah kita konsultasi sama psikiater tuh, oh gejalanya tuh udah dari semenjak aku nikah sama dia gitu. Cuman baru terdiagnosa sekarang gitu kan. Nah kalau yang aku sering perhatiin ya, itu bener sih beberapa udah dijelasin tadi sama beliau. Mudah lupa gitu, kayak lupa naruh barang tuh sering banget. Terus kayak mau ke ATM tapi dia malah nggak bawa dompetnya, itu juga pernah. Terus kalau iya tuh nggak fokus. Jadi kalau misalnya lagi nonton bareng nih di kamar gitu, beliau tuh sambil nonton juga di handphone gitu, nonton konten Instagram orang. Jadi nggak bisa fokus aja nikmatin film yang ada di TV gitu. Atau kalau lagi ngobrol berdua nih, nggak bisa tuh natap mata aku dengerin gitu, nggak bisa. Kalau beliau tuh justru harus sambil scrolling atau sambil main figurinnya lah gitu. Kata beliau, justru kalau aku nggak kayak gini, aku nggak fokus dengerin kamu gitu katanya. Oh gitu ya. Ternyata memang pas aku baca-baca, individu dengan ADHD itu otaknya berbeda gitu di bagian korteks prefrontal ya kalau nggak salah ya. Jadi ada ketidakseimbangan neurotransmitter yaitu dopamin dan norepinefrin, yang mana itu tuh mengatur kayak masalah kurang fokusnya itu, terus pengambilan keputusan, perilaku impulsif ya. Iya, perilaku impulsifnya tuh gara-gara itu juga karena ada neurotransmitter yang tidak seimbang di otaknya gitu. Terus apa lagi ya? Nggak sabaran tuh, apalagi kalau ngadepin perilaku anak-anak itu nggak sabaran. Oh, iya. Terus yang paling kelihatan ya tadi sudah ya, nonton terus tapi sambil main ngeliat handphone atau sambil main game. Ya, jadi sebenarnya orang dengan ADHD ya seperti itu gitu, cenderungnya kalau keduanya ini sama-sama nggak tahu, kayak kita dulu sebelum diagnosis keluar dan sebelum kita mempelajari tentang ADHD, dari istri saya itu akan merasanya kok suami saya nggak perhatian sama saya sih gitu, kok mengabaikan saya gitu kan ya. Padahal dia ngomong saya sambil buka handphone, main game atau apa, saya ngedengerin semua yang dia omongin gitu. Emang saya justru nggak bisa sambil ngeliatin dia ngomong. Emang seperti itu gitu orang-orang di ADHD. Dan emang itu yang paling utama adalah kalau di hubungan suami istri ya. Saya tuh orangnya nggak sabaran gitu loh. Saya nggak mau anak-anak saya tuh geraknya lelet. Istri saya nggak boleh geraknya lelet kayak gitu. Padahal saya juga sering menunda-nunda gitu. Jadi emang agak kontradiktif kayak gitu. Yang itu yang sebenarnya lebih berbahaya untuk suami istri gitu. Kalau kita berdua itu nggak aware sama ADHD-nya itu.
Saya agak lupa. Jadi ada beberapa metode. Jadi saya menggunakan yang satu metode. Jadi kalau di formnya itu nanti kita dikasih form. Pertama dikasih form itu ada beberapa pertanyaan. Itu ada area hitamnya, ada area putihnya. Jadi di setiap pertanyaan itu disuruh pilih mana yang paling menggambarkan diri kita gitu. Misalkan pertanyaannya saya punya kecenderungan menunda. Nah itu seberapa? Apakah itu di 5 ataukah di 4 ataukah di 3 kayak gitu. Nah itu nanti biasanya 3, 4, 5-nya itu area hitam kayak gitu. Nah itu nanti setelah itu ada perhitungannya. Kalau udah di atas threshold-nya itu berarti kemungkinan besar ADHD. Nah, yang paling umum seperti itu. Yang advance-nya ada lagi itu ada yang sampai kalau nggak salah pakai scan gelombang otak juga itu ada. Setelah itu nanti akan ada wawancara. Kalau kita yang udah dewasa ini pasti wawancaranya waktu itu saya pertanyaannya cenderung ketika saya masih kecil. Justru di saat itu saya baru baru sadar gitu loh. Oh ternyata saya dari kecil tuh emang nggak bisa memperhatikan guru di kelas. Apalagi kalau gurunya tuh yang, saya yang datar-datar aja gitu, sekedar ngajar gitu. Even waktu kuliah pun saya cuman tertarik sama 3 dosen saya aja. Ini cuma 3 dosen ini aja yang selama mereka mengajar itu saya bisa hyperfokus. Saya bisa mengulangi semua yang dia omongin, mencatat semua yang dia omongin, dan saya mengerti semua yang diajarin. Sisanya enggak, saya lupa. Saya nggak akan memperhatikan, saya seperti seolah-olah tidak ada di kelas itu, kayak gitu. Jadi, emang orang-orang dengan ADHD ini ada yang berkata kita itu di drive sama passion kita gitu, sama keinginan kita, sama hal-hal yang kita suka kayak gitu. Waktu itu psikiater saya bilang ada 2 cara. Yang pertama adalah minum obat. Ini minum obat itu biasanya kalau udah untuk yang dewasa ini untuk menekan sisi impulsifnya kayak gitu. Jadi orang-orang dengan ADHD ini kalau nggak salah tuh dopaminnya tuh agak berbeda gitu. Cara kita mendapatkan dopaminnya itu agak lambat kayak gitu dibanding sama orang-orang neurotypical gitu. Saya baca-baca ada salah satunya tuh yang mulai saya lakukan juga tuh berjemur di pagi hari karena kebetulan saya tuh full WFH. Jadi setiap pagi sekarang saya mulai berjemur 15 menit itu untuk mulai naikin dopamin juga. Olahraga di pagi hari. Terus yang kalau obat-obatan itu biasanya untuk kasus-kasus yang udah dia nggak bisa manage gitu. Dia udah totally freeze. Dia nggak bisa melakukan apapun di hari itu kayak gitu. Terus ada psikoterapinya juga. Psikoterapinya waktu itu disarankan untuk ke psikolog yang bagian psikoterapi kayak gitu. Tapi waktu itu saya belum ambil karena saya merasa mau coba satu-satu dulu aja. Pertama pengobatan, setelah itu coba dengan terapi saya sendiri gitu, dengan perbaikan sikap. Kalau emang nanti ternyata secara kualitas hidup saya sudah mulai meningkat, maka saya akan cukup melakukan rutinitas itu aja kayak begitu. Kalau dari saya, ketika saya tahu saya punya ADHD, yang paling berpengaruh kepada saya adalah saya justru merasa lega gitu. Karena ternyata semua kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami gitu ya, dari saya kecil sampai saya hari ini gitu ya, ternyata nggak sepenuhnya gitu loh, nggak sepenuhnya itu karena kontrol saya gitu loh. Itu karena emang ada bagian dari diri saya yang itu yang tadi sudah dijelaskan istri saya, emang ada bagian dari otak saya ini yang nggak seimbang gitu, dan ini yang perlu di-manage seperti itu. Ini sebenarnya manageable gitu. Ya, tapi kalau kita nggak tahu kita itu punya masalah itu, kadang-kadang kita akan abai dan itu justru akan memperpanjang daftar kegagalan kita gitu. Justru dengan saya tahu saya ini penderita ADHD, saya belajar gimana caranya memanage agar kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Saya punya kesadaran untuk menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, dan yang utama menjadi ayah yang lebih baik untuk anak-anak saya seperti itu. Kalau dari istri saya seperti mana? Kalau emosi dulu sebelum tahu kalau ternyata itu gejala ADHD ya suka kesel ya, misalnya kalau tiba-tiba tuh sikap impulsif lagi datang gitu. Suka jengkel, kesel, sedih juga pernah kayak gitu. Kalau nunda-nunda tuh benar, misalnya minta tolong sesuatu dikerjain lama banget. Nah itu. Tapi setelah tahu ternyata tuh mereka tuh cara berpikirnya beda ya. Ternyata mereka berperilaku seperti itu karena ada ketidakseimbangan tadi ya, neurotransmitter tadi. Oh berarti ya udah, aku harus juga menerima karena ini kan juga takdir terbaik dari Allah. Ya kita kan pengennya ya semua sehat, fisik, sehat mental gitu ya. Tapi karena ditakdirkan, oke, ya udah kita ridho, kita terima dan fokus pada solusinya gitu. Gimana nih untuk kualitas hidup suami tuh kedepannya lebih baik lagi, hubungan kita rumah tangga juga gimana, sama anak-anak juga gimana biar lebih baik lagi gitu. Yang paling utamanya adalah bagaimana agar kegagalan-kegagalan saya pernah alami itu karena ADHD saya itu tidak terulang sama anak-anak saya kayak gitu. Jadi
Sekarang kita lebih aware sama gejala-gejala ADHD ini, jadi kita mulai lebih detail nih memperhatikan anak kita satu-satu gitu ya, terutama tiga-tiganya laki-laki gitu ya. Ini kita mulai lebih detail melihatnya mana yang kemungkinan punya bibit-bibit ADHD gitu. Jadi sehingga kita bisa mitigasi lebih awal, kita bisa membimbing dia lebih baik lagi agar dia tuh gejala ADHD-nya itu manageable gitu, nggak sebelum meledak di ujung seperti itu. Jadi gini, karena impulsif ya, impulsif itu kan sebenarnya nggak ada niat ya. Jadi kejadiannya mungkin hitungannya cuma millisecond saja gitu. Misalkan marah nih sama anak gitu kan, marahin anak untuk perkara yang sangat sepele gitu sebenarnya yang nggak perlu dimarahin. Udah itu akan saya pikirkan, kesalahan yang saya lakukan itu marahin anak itu bisa harian, bisa mingguan, bahkan kalau marahnya itu lagi parah itu saya bisa mikirinnya itu berbulan-bulan gitu. Karena saya bukan mikirin yang sudah terjadi aja gitu, tapi saya akan berpikir nanti dampaknya apa ya ke anak saya ya, akan merusak inner child-nya dia nggak ya gitu kan, akan menjadi momen buruk nggak ya gitu kan. Jadi seperti itu. Orang-orang dengan ADHD akan seperti itu. Kita sudah melakukan yang impulsifnya itu, lalu baru kita akan berpikir kayak begitu. Nanti akibatnya apa ya gitu. Kenapa ya mesti dilakukan sih yang kayak gitu kan, harusnya nggak perlu dilakukan. Yang itu hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kita pikirkan kayak begitu. Kalau soal menunda-nunda, iya. Yang paling berasa adalah ketika saya itu menunda sebuah tugas gitu ya. Nanti baru berasa ketika sudah gagal ya gitu. Jadi ketika sudah gagalnya baru nyadar gitu loh. Kenapa ya dulu gue tunda-tunda kayak begitu, seperti itu biasanya. Lalu dari sisi impulsivitas, otak kita ini emang agak berbeda gitu sama yang neurotipikal ya, atau orang-orang yang normalnya gitu ya. Jadi saya pernah mungkin suatu saat saya pengen beli flash disk. Karena saya waktu itu pengen melakukan install ulang laptop kayak gitu ya. Itu udah malam, udah jam 8 malam. Istri saya bilang, udah besok aja belinya. Terus saya bilang, nggak bisa, kalau saya nggak beli hari ini, saya nggak bisa tidur hari ini gitu, nggak akan tenang. Otak saya tuh akan nendang-nendang terus gitu, untuk suruh beli gitu. Ya udah, akhirnya karena malam-malam juga, kondisi lagi kurang sehat, ya pergi, beli flash disk-nya, udah seneng, pulang lagi, ya udah, efeknya akhirnya saya jadi sakit gitu setelah itu secara fisik gitu, karena memaksakan diri. Jadi ya impulsivitas yang kayak gitu yang ada juga berpengaruh banyak gitu, nggak cuma ke fisik tapi bisa ke mental tapi juga ke fisik juga kayak begitu. Mungkin dari biar dulu. Pelan-pelan ada perubahan, kayak mulai untuk bisa ngejaga impulsivitasnya gitu ya, nggak sabarannya, udah mulai sabar nungguin anak-anak kalau belum selesai misalnya mau pergi nih, belum pada siap, masih ayo diingetinnya pelan-pelan gitu. Terus kalau ngobrol berdua juga udah mau nih mulai natap aku gitu, nggak sambil main handphone terus. Walaupun Udah kadang masih sering juga. Cuman ya udah, apa namanya, ya mau gimana lagi gitu kan. Terus apa lagi ya? Katanya kerjanya juga jadi lebih fokus ya. Sebenarnya kalau meeting lama gitu kan. iya. Kamu Justru karena saya tahu punya ADHD, saya cari banyak tips-tipsnya. Karena kan ini ADHD ini kalau di luar negeri itu udah sangat populer ya. Jadi orang dengan ADHD ini udah pada sharing tips-tips yang mereka biar bisa lebih fokus tuh gimana. Nah itu ya saya liatin di YouTube yang mereka gimana caranya mereka fokus. Nah itu akhirnya saya tiru di pekerjaan saya dan alhamdulillah itu meningkatkan performance saya juga sih gitu. Kalau dalam jangka pendek yang saya harapkan adalah saya bisa memperbaiki diri untuk keluarga saya sendiri dulu gitu sih. Jadi untuk saya bisa bersikap lebih baik ke istri saya bisa bersikap lebih baik ke anak-anak, nggak lagi terus-terusan menimbulkan teror untuk anak-anak kayak begitu ya. Ya karena itu kan kalau kita nggak sabaran kan anak-anak tuh jadi kena microkritism terus gitu kan. Salah dikit kita kritik, itu kan sebenarnya nggak baik juga gitu ya. Itu yang nggak bisa, yang dulu tuh nggak bisa saya tahan, tapi sekarang saya mulai berusaha sedikit demi sedikit menahan microkritismnya itu. Setelah itu ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau nanti bisa memperbaiki karir saya juga seperti itu. Iya, sama sih. Fokus utamanya memang ke anak-anak ya. Aku pribadi sih takut gitu, anak-anak aku tuh ternyata terluka gitu. Karena kita yang masih belajar nih, sampai sekarang jadi orang tua yang baik tuh kayak gimana gitu. Harapannya dengan pengobatan, dengan melakukan tips-tips tadi yang udah kita sering baca, kita sering tonton gitu, dilakukan ya semoga jadi lebih baik lagi berperan menjadi ayah, jadi Betul. suami, jadi anak, gitu ya, jadi seorang adik, kakak gitu. Terus
semoga juga karirnya bisa membaik juga gitu sih Kak. Terus juga pengen nyampein ke teman-teman kalau memang pasangannya atau saudaranya gitu atau teman punya gejala yang mirip ADHD, nggak usah takut gitu, nggak usah malu untuk tes gitu ya ke psikiater atau ke psikolog. Karena kan kalau misalnya sudah terdiagnosa gitu, kan kita jadi tahu nih apa yang harus kita perbaiki gitu. Gimana caranya mencari solusi biar kualitas hidup jadi lebih baik, hubungan sosial juga jadi lebih baik, hubungan dengan keluarga gitu sih Kak. Iya. Yang paling penting jangan self diagnosis. Ya, betul. Jadi ketika memang biasanya kalau saya sendiri dimulai dari baca postingan ADHD itu waktu itu somehow tiba-tiba dia tampil di explore IG saya. Ketika saya baca, kok ini mirip gitu ya. Nah itu tapi kalau udah mulai merasa seperti itu, baru deh silakan ke psikiater atau ke psikolog untuk dicek. Karena insya Allah nanti bisa memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Baik secara pribadi atau kalau emang sudah berumah tangga, itu nanti akan bisa memperbaiki juga kualitas hidup kita ketika kita berumah tangga gitu. Dan yang paling utama adalah ketika kita menyadari kita memiliki ADHD, jangan membenci takdir yang kita diciptakan sebagai seseorang yang dengan ADHD ya. Karena ini di luar kontrol kita, tapi kita belajar ikhlas dan menerima dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting sih.